Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ada yang tidak enak badan ya Ibu lihat hari ini? Sepertinya Rini bagaimana? Sudah sembuh dari sakitnya? Sudah, Bu. Sudah, berarti sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini ya? Ya, sudah. Baik, anak-anak, jadi hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal kepada kalian. Nah, sebelum Ibu memulai kegiatan, jadi kita awali dulu dengan berdoa anak-anak. Baik, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah kalian masih semangat hari ini? Masih, Bu. Ibu. Tapi dari suaranya Agak-agak, Bu. Baik, karena kalian kurang semangat, jadi Ibu akan memberikan ice breaking pada kalian agar kalian lebih semangat mengikuti kegiatan. Nah, ice breakingnya itu kita akan memainkan gini, Nak. Jadi nanti kalian mengikuti kata-kata Ibu ya, Nak ya. Siapa yang suka hati, tepuk tangan, seperti itu. Jadi kegiatan yang Ibu apa yang Ibu bilang, kalian mengikuti. Baik, dimengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baik, Ibu mulai ya. Siapa yang suka hati, tepuk tangan. Siapa yang suka hati, pegang dagu. Dagu. Oh, pipi. Baik, berarti kalian kurang fokus ya. Siapa yang suka hati, pegang kepala. Ya, sudah semuanya benar. Baik, sudah semua semangat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum Ibu memulai, Ibu akan menyampaikan tujuan dari layanan bimbingan yang akan Ibu berikan hari ini. Nah, layanan bimbingannya dengan tema cegah prokrastinasi dengan memanajemen waktu. Nah, adapun tujuannya anak-anak, yang pertama, tujuan umum di sini peserta didik mampu memahami keterampilan memanajemen waktu dan membuat keputusan untuk mengelola perilaku serta menunjukkan keberhasilan memanajemen waktu dengan efektif agar dapat mengatasi prokrastinasi akademik. Nah, tujuan khususnya peserta didik mampu menyimpulkan definisi keterampilan manajemen waktu dari berbagai pendapat ahli secara tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan manfaat keterampilan manajemen waktu dalam mencegah prokrastinasi dengan cepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun jadwal kegiatan harian dengan efektif sebagai bentuk strategi diri dalam menerapkan manajemen waktu. 4. Peserta didik berkomitmen untuk mengelola penerapan manajemen waktu dalam mencegah prokrastinasi. Apakah kalian sudah paham apa yang Ibu sampaikan mengenai tujuan-tujuannya? Sudah, Bu. Ya, baik anak-anak, jadi hari ini Ibu harap kalian bisa aktif dalam kegiatan diskusi ataupun dalam menyimak PPT dan video yang nanti akan Ibu berikan. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Ibu akan bertanya dulu sebelum menampilkan PPT dan video. Di antara kalian ada nggak yang tahu manajemen waktu itu apa sih? Coba Mariani, manajemen waktu itu apa ya? Pengaturan waktu setiap hari, Bu, agar tidak terlalu banyak mengambil HP gitu, biar ada pengaturan antara belajar dan main HP. Baik, kalau misalkan Dian Utari, apakah yang dimaksud dengan manajemen waktu itu? Manajemen waktu itu bagaimana cara kita untuk mengatur waktu dari kegiatan kita sehari-hari, Bu. Baik dari bangun tidur sampai kita tidur kembali di malam hari. Baik, benar sekali. Jadi manajemen waktu itu adalah pengelolaan waktu kita sesuai dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi yang bermanfaat ya teman-teman. Anak-anak,
Baik, nah Ibu akan melanjutkan dengan PPT. Silahkan disimak ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang definisi manajemen waktu. Nah, menurut Atkinson, manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan bentuk upaya dan tindakan individu yang dilakukan dengan terencana agar seseorang mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, sedangkan menurut Frederick Winslow Taylor, manajemen waktu adalah sebuah proses pencapaian tujuan utama kehidupan sebagai hasil dari mengenyampingkan kegiatan yang kurang bermanfaat dan memakan banyak waktu. Nah, di sini ada dampak buruk kurangnya manajemen waktu anak-anak. Jadi ada 6 dampak buruk. Yang pertama adalah terburu-buru. Setelah itu adanya penundaan. Nah, kalian bisa menjadi tidak tepat waktu. Kalian bisa kurang tidur, menyebabkan stres, dan kurang berenergi. Nah, selanjutnya manfaat manajemen waktu dalam mencegah prokrastinasi. Yang pertama adalah pekerjaan akan tertata dengan rapi. Yang kedua, mempercepat pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan diri. Yang keempat, membuat individu menjadi lebih bertanggung jawab. Nah, selanjutnya di sini ada tips bagaimana cara mengatur waktu belajar dengan cara memanajemen waktu tadi. Yang pertama adalah kalian susun rencana atau agenda kegiatan. Yang kedua, perhatikan poin-poin penting yang lain. 3, urutkan prioritas kegiatan. Yang keempat, kenali irama dan jam biologis badan. Yang kelima, jangan lupakan kebutuhan relaksasi serta isolasi diri sendiri bila diperlukan, dan tidak menunda-nunda suatu pekerjaan atau suatu tugas. Baik, anak-anak, Ibu akan menampilkan video. Silahkan diperhatikan dengan baik ya, anak-anak. Untuk memenuhi setiap rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan, dari beberapa menit hingga beberapa tahun. Waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa diproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan yang peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu, meluangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian, tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Baik, anak-anak, Ibu sudah selesai menampilkan videonya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Jadi nanti kalian mengisi pemahaman kalian sendiri tentang apa yang Ibu sampaikan. Bisa, anak-anak, nggih? Ya, Bu. Baik, Bu. Ibu minta tolong untuk membagikan kepada teman-temannya, nggih. Nggih, Bu. Apakah sudah semuanya anak-anak mendapatkan LKPD? Sudah, Bu. Sudah. Nah, silahkan kalian lihat di sana ada 4 soal dalam LKPD. Silahkan kalian membentuk suatu kelompok diskusi anak-anak. Jadi kalian bisa mengerjakannya dengan diskusi kelompok. Nah, satu kelompok terdiri dari 3-4 orang. Apakah sudah bisa dimulai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, silakan mengerjakan anak-anak.
Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Bu. Ya, baik. Jadi Ibu akan menanyakan kepada kalian hasilnya ya anak-anak ya. Nah, untuk kelompok 1, siapa kelompok 1 di sini? Saya, Bu. Baik, Sri Erawati. Nah, bisakah kamu menjawab untuk pertanyaan nomor 1 di LKPD tersebut? Bisa, Nah, Bu. pertanyaannya, coba simpulkan definisi keterampilan manajemen waktu menurut pemahamanmu sendiri. Manajemen waktu adalah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik, itu jawaban dari Sri Erawati. Nah, untuk kelompok 2, silakan siapa yang mau menjawab pertanyaan yang nomor 2? Saya, Bu. Baik, Wiwin. Untuk manfaat dari manajemen waktu di sini yang pertama adalah semua kegiatan bisa tertata dengan baik karena pasti. Terus yang kedua, mempercepat pekerjaan tugas belajar yang saya miliki. Kemudian manfaat nomor 3, meningkatkan kedisiplinan diri saya dengan belajar karena tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Terus yang keempat, membuat saya menjadi lebih bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas belajar saya. Baik, bagus sekali. Jawabannya Wiwin sudah lengkap sekali. Nah, untuk kelompok 3, bagaimana? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, baik Dian Utari. Ya, cara saya mengelola manajemen waktu untuk menghindari penundaan tugas nanti adalah yang pertama membuat daftar yang harus saya lakukan. Yang kedua, membuat jadwal belajar sesuai dengan prioritas. Yang ketiga, tidak menunda dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, menghindari hal yang membuat tidak fokus dalam belajar. Yang kelima, menetapkan deadline dari pengerjaan tugas belajar. Saya juga akan berkomitmen akan melakukan kelima hal tersebut, Bu, agar dapat memanajemen waktu dengan baik. Baik, berikan tepuk tangan kepada temannya ya untuk Dian Utari. Jadi di sini Dian Utari sudah bisa mengelola bagaimana menerapkan manajemen waktu nanti untuk di kehidupan sehari-hari ya Dian Utari ya. Ibu harap juga teman-teman yang lain bisa. Nah, untuk kelompok 4, siapakah yang mau menjawab untuk pertanyaan nomor 4? Ada yang mau menjawab? Nah, pertanyaan nomor 4 di sini untuk menyusun jadwal kegiatan harian yang efektif sebagai bentuk strategi pengembangan keterampilan manajemen waktu. Coba Kadek Mariani. Ya Bu, saya akan mencoba menjawab Bu. Yang pertama itu saya bangun pagi pukul 5.30. Setelah itu saya sarapan jam 6 pagi. Berangkat ke sekolah jam 7 pagi, terus belajar di sekolah itu pukul 7.30 sampai pukul 14. Setelah itu sampai di rumah, 15 menit sampai di rumah, saya tidur siang jam 2:30 sampai jam 4. Habis itu bermain dengan teman-teman pukul jam 4:30 sampai jam 5:30 sore. Habis itu saya mandi jam 6 sore, makan malam jam 7, belajar dari jam 7 sampai jam 9, nonton TV, kadang bermain HP, itu 1 jam. Saya tidur jam 10 malam. Itu Bu, kalau kegiatan saya setiap hari Bu. Itu kegiatannya setiap hari benar atau itu kegiatan yang akan kamu lakukan di hari-hari berikutnya? Kalau kegiatan setiap hari kayaknya pasti Mariani ini suka main HP, buka sosial media, betul tidak? Kadang-kadang Bu. Baik, jadi apa yang Mariani buat? Jadi itu adalah menyusun jadwal kegiatan. Nah, dari jadwal kegiatan yang efektif menurut Mariani itu nanti kalau bisa diterapkan untuk kegiatan sehari-hari, Mariani ya. Baik, Bu. Jadi utamakan belajarnya daripada bermain bersama teman-teman. Bisa? Bisa, Bu, bisa.
Baik, terima kasih anak-anak. Ibu berikan applause bagi kalian. Kalian sudah bisa berdiskusi dengan baik dan hasilnya juga sudah sangat baik. Nah, kita sudah sampai di kegiatan akhir ini anak-anak. Jadi Ibu akan menyimpulkan kegiatan hari ini. Nah, Ibu sudah menjelaskan dengan PPT dan video mengenai manajemen waktu untuk mencegah prokrastinasi atau kegiatan menunda-nunda mengerjakan tugas. Nah, kalian juga sudah memahami tentang apa manfaatnya, pengertian manajemen waktu apa. Kalian juga sudah bisa berkomitmen untuk strategi penerapan manajemen waktu yang baik dan membuat jadwal yang efektif bagi kalian untuk diterapkan. Nah, sebagai evaluasi anak-anak, Ibu akan menyebarkan lembar kuesioner tentang manajemen waktu. Baik, Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk menyebarkan. Nah, sambil jalan, sambil disebarkan oleh ketua kelasnya, di sini Ibu akan menjelaskan anak-anak ya. Jadi silahkan kalian jawab, di sana ada 20 pernyataan. Jadi yang mana nanti yang sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri kalian sendiri, silahkan di sana dicentang. Jadi di sana ada pilihan sangat setuju, setuju, tidak setuju, kurang setuju, dan sangat tidak setuju. Sudah bisa dimengerti anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, apakah ada yang kesulitan untuk mengisi kuesionernya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, berarti sudah semua ya. Ibu akan berikan waktu 5 menit, anak-anak. Silahkan. Baik, sudah semua mengisi anak-anak. Jadi, kita sudah selesai melaksanakan layanan bimbingan hari ini. Terima kasih atas keaktifan kalian dalam menjawab dan berdiskusi. Jadi, kita akan bertemu dengan kegiatan layanan bimbingan klasikal untuk minggu depan lagi, anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, Ibu tutup kegiatan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, Bu Mia. Makasih, Bu. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.